anak-anak? Apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita matematika. Nah, untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Adik. Before we study, let's pray together. Pray again. Finish. Greeting. Good morning, Miss Lina. Good morning, my friends. Good morning. Nah, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kalian, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangkunya semua terisi, berarti anak-anak semua hadir ya hari ini. Ya. Oke, baiklah kita yang berdiri dulu biar kalian semangat. Oke, silakan berdiri. Bismillah, kalau tepuk semangat, semangat. Oke, bisa? Ya. Tepuk semangat. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah bahagia? Ya. Setiap hari harus bahagia ya. Oke, silakan duduk. Oke. Minggu lalu kita belajar materi apa ya anak-anak? Bentuk pangkat dan pangkat. Nah, ada yang masih ingat bentuk pangkat itu seperti apa? Tunjuk tangan. Saya. Oke, bentuk pangkat seperti apa contohnya? 2,2 Oke, ya tepuk tangan dong. Bentuk akar seperti apa anak-anak? Ada yang ingat? Oke, Denzel. Iya, akar 1 sama dengan 10. Jadi bentuk akar itu adalah perkalian bulan. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar materi teorema Pythagoras. Nah, ada yang pernah dengar teorema Pythagoras? Ada. Oke. Dapatkah kamu menyebutkan bilangan genap? Bilangan genap apa aja sih? Coba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Iya, Dino. 1, 4, 9, 16, dan 20. Iya, contoh bilangan persegi itu adalah 1, 3, 9, 16, 25. Contohnya ya 9. Akar dari 9 berapa? 3. Jadi bilangan persegi itu adalah hasil dari perkalian berulang. Oke? Terus pertanyaan berikutnya, dapatkah kamu membuktikan kebenaran teorema Pythagoras? Nggak dapat. Oke, nanti kita pelajarin ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dengan melihat video, siswa dapat membuktikan teorema Pythagoras. Dengan berdiskusi, siswa dapat memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Oke, bisa akan menunjukkan videonya. Penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan nyata. Tujuan pembelajaran 1. Melalui kegiatan mengamati video gambar, siswa dapat memahami konsep teorema Pythagoras. 2. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat membuktikan kebenaran teorema Pythagoras dengan pendekatan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan nyata. Teorema masing-masing. Oke, contoh nih gambar penerapan teorema dalam kehidupan nyata. Contoh ini seorang tukang bangunan. Konsep mana yang dipakai mereka? Pada saat bangun bagian mana sih yang dipakai mereka menggunakan teorema Pythagoras? Ada yang tahu? Memasak. Hah? Iya, atap rumah. Kalian pernah lihat atap rumah seperti apa? Persegi. Nah, atap ini harus menggunakan teorema Pythagoras supaya dia tidak miring sebelah. Nih ya. Jadi para tukang menggunakan konsep teorema Pythagoras saat membangun atap rumah supaya kokoh rumahnya. Terus saat kamu memanjat tangga, ini juga menggunakan. Nah, saat kamu misalnya main bola futsal nih ya, nih menggunakan juga teorema Pythagoras. Misalnya nih, gawangnya di sini, kamunya di sini. Masa kamu harus ngoper ke sini dulu baru ke sini, kan nggak mungkin kan? Jadi kamu harus langsung tendang dari sini ya nggak? Nah, itu namanya penggunaan teorema Pythagoras. Oke, next. Menerapkan teorema Pythagoras dalam kehidupan nyata. Teorema Pythagoras adalah segitiga siku-siku. Kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak dan sisi alas. Perhatikan pada gambar. C termasuk hipotenusa atau sisi miring, B sisi alas, A sisi tegak. Jadi rumusnya didapat A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A kuadrat. C kuadrat kurang A kuadrat sama dengan B kuadrat. Sejarah teorema Pythagoras. Rumus Pythagoras atau yang dikenal juga dengan sebutan teorema Pythagoras ditemukan oleh seorang filsuf sekaligus ahli matematika asal Yunani bernama Pythagoras. Teorema Pythagoras tidak dapat diterapkan di semua segitiga. Teorema ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, yang mana luas persegi pada hipotenusanya sama besarnya dengan jumlah luas persegi pada sisi lain atau sisi siku-sikunya. Bukti visual. Teorema Pythagoras telah dibuktikan seperti pada gambar. Berikut adalah contoh visual yang menunjukkan sisi persegi. 9 tambah 16 sama dengan 25. Memahami segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki salah satu sudut berbentuk siku-siku atau sudut 90 derajat.
Kedua, sisi yang membentuk sudut siku-siku disebut sisi alas dan sisi tegak. Sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku disebut sisi ring atau hipotenusa. Langkah-langkah dalam mengerjakan teorema Pythagoras. 1. Identifikasi sisi tegak, sisi alas, dan sisi miring serta perhatikan panjangnya. 2. Tentukan sisi mana yang akan dicari. 3. Substitusikan panjang ke dalam persamaan teorema Pythagoras dan selesaikan untuk menjawab. Diketahui A sama dengan 8 cm, B 15 cm, dan C yang akan kita cari. Setelah kita mengidentifikasi pada gambar, maka kita mengetahui A sama dengan 8 cm, B sama dengan 15 cm, dan C yang ditanya. Maka kita menggunakan penerapan teori. Oke. Contoh lain konsep teorema Pythagoras dalam bentuk pasangan. Ada yang tahu contoh lainnya? Contoh lainnya deh. Kan dulu kita pernah tuh pramuka pertama. Kita menggunakan konsep itu gimana contohnya? Coba ada yang bisa jelaskan nggak? Ayo yang bisa bawa pakai konsep teorema Pythagoras. Yuk, ada yang bisa bercerita nggak? Miss, Ya, dulu. waktu jalan sehat kan jalan sehat itu ada yang berbelok-belok sama alternatif. Dalam Iya. teorema Pythagoras digunakan yaitu jalan alternatif atau jalan hipotenusa. Itu langsung lurus daripada belok-belok terlebih dahulu. Iya, jadi waktu kita pergi, misalnya kita perginya dari sini nih, lurus. Nah, di sini ada belok ke sini nih, belok ke sini. Nah, kita langsung menggunakan konsep teorema Pythagoras, ya enggak? Saat itu, oke? Nah, terus adakah hubungan teorema Pythagoras? Adakah hubungan segitiga dengan teorema Pythagoras? Ada nggak menurut kalian? Ada? Ada tidak? Ada. Jadi segitiga itu berhubungan dengan teorema Pythagoras. Nah, untuk itu Miss akan membagi kelompok. Nah, kelompoknya karena ini sudah dibagi sebelumnya. Nah, Miss akan membagikan LKPD. Sebelum Miss membagikan LKPD, menurut kalian gimana sih tadi pembelajaran setelah kalian lihat video itu? Ayo, siapa yang bisa ceritakan kembali? Ada yang bisa ceritakan kembali? Ada tidak? Oh, sudah tadi dodong mulut. Ada enggak yang lain? Apa yang kalian dapat dari kalian menonton tayangan tadi? Kak. Teorema Pythagoras itu berlaku pada hubungan saya. Contohnya seperti tanda tangga, main bola, dan hal-hal pertukaran. Terus untuk cari suatu bagian dari teorema Pythagoras kita dapat menggunakan rumus A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dan seterusnya. Iya. Oke, Dina, apa yang kamu dapat setelah mengamati video gambar tadi? Teorema Pythagoras itu untuk mencari suatu bagian seperti sisi miring atau tingginya itu bisa berbeda rumusnya. Kalau misalnya cari sisi miring itu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Sedangkan kalau cari alas itu A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat. Sedangkan kalau cari tinggi itu B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Iya, oke. Berarti kalian sudah memahami ya. Nah, di sini Miss akan memberikan LKPD lomba kerja peserta didik kelompok. Oke. Nah, silakan didiskusikan.
Nah, di sini ada disediakan puzzle ya. Silakan kalian susun puzzle-nya dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Oke? Silakan semangat bermain puzzle. Nih, kasih nih. Thank you, Miss. Oh boleh gitu toilet boleh. Yang mau ke toilet silahkan ya. Nah fungsi kertas ini kan puzzle-nya takutnya nabrak warnanya biar kelihatan tidak apa-apa nanti puzzle-nya bakal tempel di sini. Maka kamu coba pastikan warnanya ada yang sama. Nanti kalian di sini ya. Baru tempel di sini. Oke. Jadinya di sini puzzle-nya karena di sini takutnya nabrak warnanya. Ya. Jadi supaya terlihat. Jadi gimana nih, sorry? Gimana? Nah, jadi kalian tulis nih, puzzle-nya kalian susun dulu. Ini udah dikasih. Lalu setelah disusun, setelah kalian bisa membuktikan kebenaran teorema Pythagoras, kalian kerjakan LKPD. Apa pertanyaan selanjutnya? Nih, ini kan ada materinya juga. Nah, tolong dibaca dulu materinya. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, dibaca materi yang telah saya buat. Ini ada materinya ya, dibaca ya. Baik, baik. Nah, di situ juga sudah saya buat kelompok. Kelompoknya itu bagian di sini kelompok apa kalian? Saya tulis kelompok apa? Kelompok sisi tegak. Sebagian ini kelompok apa? Sisi alas. Kelompok? Iya, kelompok hipotenusa. Jadi ada 3 bagian karena Pythagoras tadi terbagi menjadi 3 bagian. Jadi saya bagi menjadi 3 bagian. Oke? Selamat bekerja. Nah, sebelum mengerjakannya sebaiknya dibaca dulu materi bahan ajarnya ya. Langkah terakhir baca LKPD ini. Baca dulu, dibaca supaya paham maksudnya. Kalau kurang kertas origaminya bisa minta lagi ya. Nah, ada jangan soal keduluannya tulis. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaannya boleh kalian gunakan alat gadget kalian. Baca dulu ya. Ayo diskusi. Terus ini itu yang ini di situ. Bahan-bahan itu kalau mau tambah misalnya
kalian mau buat segitiganya lagi di sini. Ini kan setelah pembuktian kan, segitiganya kan boleh dibuat lagi di sini. Sekreatif kalian. Di sini campur dari tinggi sama khasnya. Kalau bisa sendiri campur. Oh ya, ini Pak juga luas namanya. Bagaimana? Pak, Kesulitan kah? aman. Ntar kalau itu ngomong. Ini dibuat garis dulu, dibuat Apa? Sekreatif kalian aja ya. Kan saya minta ini. Makanya dibaca dulu. Nah, kalau dibaca kamu tahu pasti apa maunya. Nah, yang disita ini ya. Coba dibaca. Kalian susun dong, susun dong. Jangan lupa didiskusikan pertanyaannya, jangan sampai terlewat. Memindahkan semua Oh, berarti kita pilih ke hipotenusa. Iya, hipotenusa. Ya, pertama kita pilih kenapa nggak bikin seperti yang ini dulu? ini udah masuk. Iya, dibeli jawaban di sini. Beli jawaban di sini ya. Ini kan mau presentasi. Lebih banyak pada Lebih banyak jadi lebih banyak pada ini segitu guys, ini di situ, ini di sini, ini di sini. Jangan lupa ini. ini dibuat Oh, bisa langsung dilihat juga, nggak usah harus digarisin. Tapi nggak apa-apa sih kreatif kalian. buat ini baru ini. Oke.
Tempel di sini biar nggak nabrak. Kali ini warna ini masih nggak kelihatan putihannya. Ini nomor karena kan pink kalian ini kan kayak belum gitu ya. Ini kan pink, kayaknya nggak masih kelihatan. Ada kesulitan Pak? Gimana kesulitannya? Jawabannya ya. Iya, kalian hanya buat ini doang. Iya, itu hanya kalian bermain. Terus nanti pembuktian prakteknya kalian tempel terus setelah terbukti konsepnya. Allah sayang. Iya. Iya. Ya, perhatikan. Siswa menyusun motif gambar di atas. Terus siswa dapat memainkan puzzle, memainkan. Ini kelas membaca, oh. Ya, ditempel. Ya oke, karton kalian mana tempel di kartonnya ya? Coba birunya nabrak nggak? Apa sama nggak warnanya? Oh beda, boleh langsung. Iya, ini iya. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya, anggotanya, siapa aja namanya. Miss, nulis di mana kartonnya? Iya. Bebas.
Ini puzzle-nya. Ya bebas di mana? Kenapa? Iya, setelah kalian buktikan baru kalian bisa jawab pertanyaan. Iya. Dia udah ada buktikan. Kalau hilang satu nggak jadi loh bentuknya. Oke. Intinya angka yang paling tinggi Dapat panduannya. yang menaruh perasaan saya jadi Jangan angka ya, jangan angka. Ini salib. Sisi. Apa katanya bisa Mati. Ini. Iya. Iya. nggak bisa kan biru empat. Ini capek lagi nempel di sini. Coba dilancar. Di bagian dia aja empat bisa empat hidup.
Tiga fungsi itu buat tambahin jadi 3, 4, 5 11. Apa? Iya, ini yang Pakai bisa jadi pertanyaan iya. Iya, pertanyaan nama anggotanya. Tunggu ya. Merhimpit, awas jatuh. Dan membentuk ini biru. Kalau misalnya lain kan udah dibuat ya, yang ditambahin garis kotak ya. Ini belum. Boleh, bebas. Apa berdiri kan diskusi apa kok belum ditempel waktunya sampai 11.30 ya.
11.30 waktu diskusi. Oh ya, nggak apa-apa. Emang suka ada yang lucu. Jadi tempel. Ini tempel. Tumbas semua. Tisu. Dan kamu jawabannya. Oke, baik. Alat peraganya apa? Coba alat peraga kita saat ini apa sih? Alat peraganya apa? Puzzle itu kan alat peraga, gitu dong. Tulis nama kelompoknya, kelompok apa tadi kalian? Nama anggota kelompoknya, ditulis. Iya, bisa. Iya, makanya 11.30 selesai. 11.16. Segitiga apa ya? Bisa sama mati segitiga. Segitiga. Jawab pertanyaannya, diskusikan. Ayo pikiran Tanten. Anak saya Miss, jawab ya. Iya, nih kasih dulu nih, bagus nih ada pembuktiannya. Iya benar. Dan konsentrasi ya. Presentasi bentar lagi. Tulis di situ dong. Tadi kan udah presentasi ya. Nih ada satu tulis. Tulis nama kamu. Mana yang tulis? Apa? Pesan mulai namanya. Nah, nama yang sembilan tadi apa siapa? Bawah ya. Oke. Bawah ya.
Ada bahan ajar jadi salah kamu tidak ada bahan ajar. Dari bahan ajar ini kan ada tadi. Ini bahan ajarnya. Nih kan bisa kamu bandingkan dari nol dari sini. Ya mas kamu ini yang pilih. Pilih saya. Pilih yang terbaik. Waktunya 11 menit lagi. Sebelas menit lagi waktunya ya. Sabar. Ya, Rima Pitagoras. Jadi satunya habis ya. Apa apa? Apa tinggal? Bukan ini tadi 11 menit lagi waktunya. Ya, yes. Harusnya ada makanya tulis langsung di situ. Nanti mau ditempel. Itu bakal tulis. Udah nomor 5-nya. Oh ya, oke. Ada solusi. Kalau tak berurutan dong. 1, 2. Ini 1 dia pembuktiannya, baru jawabannya ya kan? Yang haus.
Kelompok nanti yang pertama maju adalah kelompok sisi tegak ya. Sisi tegak kelompok KYK. Sudah selesai. Ya, 4 menit lagi. Nanti ditempel dulu ini di tanganmu guys. Itu ada lambannya. Nama anggota kelompok ditulis. Ini ditulis ini sebagai apa, ini sebagai apa, ini sebagai apa. A, B, C. Oke, tulis.
Kan soal dilihat kamu juga gak bisa kalau soalnya beda. Kalau lihat, nanti dia mau pas inspirasi. Ya kan beda. Mereka bentuknya beda sama kalian. Kalian hanya dari persegi, mereka enggak. Dan iya, beda gambarnya. Mereka ada persegi panjang. Nanti kalau sudah Ya sudah ya. Oke, kelompok sisi tegak. Kamu bisa balik Ya, ayo sisi tegak. Pegang guys. Ayo, ada yang pegang di sini nih. Pegang, tempel. Ini Ray. Ayo, udah perhatikan kelompok sisi tegak akan presentasikan hasil dari kelompok mereka. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sisi tegak ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang sisi tegak. Satu, segitiga siku-siku. Oke, pertanyaannya segitiga yang terbentuk dari bagian ini adalah Segitiga siku-siku. Lalu nomor 2 pertanyaan apa? Jelaskan unsur-unsur segitiga yang berwarna pink. Ada segitiga siku-siku. Ada sisi alas, sisi tegak, sisi Oke, selanjutnya Apakah sisi
Apakah bentuk persegi dari dalam dan luar memiliki persamaan luas? Tidak sama karena perbedaan ukuran dan luas segitiga persegi tersebut berbeda. Soal Oke, next. Oke, rumus dari segitiga warna pink apa saja? A pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah A pangkat Teori memiliki hubungan dengan segitiga karena segitiga siku memiliki tiga unsur yang sama dengan Pythagoras, yaitu sisi tegak, miring, alas. Dengan teorema Pythagoras kita dapat mencari salah satu bagian dari alat peraga tersebut, dan teorema Pythagoras dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Ada pertanyaan nggak dari kelompok lain? Enggak. Oke, beri tepuk tangan pada kelompok. Oke, silakan duduk. Ayo, duduk. Sis, kelompok hipotenusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hipotenusa ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang teorema Pythagoras. Pertama, segitiga apakah yang terbentuk? Segitiga siku atau sudut 90 derajat, karena ketika ketiga persegi tersebut ditempel, mereka saling berhimpit dan membentuk di dalamnya. Nomor 2. Jelaskan unsur-unsur segitiga yang terbentuk dalam alat peraga tersebut. Yang pertama, salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku atau 90 derajat. Yang kedua, sisi tegak adalah A dan B, di mana A merupakan sisi alas dan B merupakan sisi tegak. Yang ketiga, sisi terpanjang adalah sisi miring atau hipotenusa atau C. Nomor 3. Apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah dua luas persegi yang kecil? Jawabannya, ketika mengisi kotak yang ada pada sisi C dengan persegi yang terdapat pada sisi A dan B, maka persegi di sisi C terisi penuh. Yang berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nomor 4. Apa yang kalian ketahui tentang hubungan nilai A, B, dan C? Luas persegi terbesar sama dengan jumlah luas dua persegi kecil atau sebaliknya. Kesimpulan tentang pembuktian teorema Pythagoras berdasarkan pengamatan kami adalah terdapat 3 rumus untuk mencari sisi dalam segitiga siku-siku tersebut, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat, B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Sebagai contoh, diketahui jika sisi tegak adalah 4 dan sisi alas adalah 3, dan ditanya berarti sisi miring. Penyelesaiannya seperti yang dijelaskan di rumus di nomor 5, yang mencari sisi miring adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan, karena di sini 3 jadi 3 kuadrat, tambah karena di sini 4 jadi 4 kuadrat. C kuadrat pindah ke sisi sebelah kanan menjadi akar, jadi akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. C sama dengan 3 kuadrat adalah 3 kali 3 yang hasilnya 9. 4 kuadrat, 4 kali 4 yaitu 16. Jadi C sama dengan akar 9 tambah 16. C sama dengan akar 25. Akar dari 25 adalah 5. Jadi sisi miring adalah 5. Itu saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain. Oke,
Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sisi Alas akan mempresentasikan hasil kerja kita. Ayo baca. Soal nomor 1. Terdapat 3 persegi, di mana panjang sisi setiap persegi adalah A sama dengan 3 satuan, 3 kotak, B sama dengan 4 satuan, dan C sama dengan 5 satuan. Ketiga persegi tersebut ditempel sedemikian sehingga 2 dari 4 sudut mereka saling berhimpit dan berbentuk segitiga di dalamnya. 20 segitiga warna kuning. Coba amati segitiga apakah yang terbentuk? Penjelasannya B sama dengan 4, A sama dengan 3, C sama dengan 5. Akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 16 tambah 9 dalam akar sama dengan 25 sama dengan 5. Jadi 5 sama 5 jadi sama dengan segitiga siku-siku. 2. Jelaskan unsur-unsur segitiga yang terbentuk dalam alat peraga tersebut. A sama dengan alas, B sama dengan sisi tegak, C sama dengan hipotenusa, dan memiliki satu sudut yang besarnya 90 derajat, jumlah seluruh sudutnya yaitu 180 derajat. 3. Perhatikan luas ketiga persegi. Apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah luas persegi yang kecil? Coba amati perbaikan usulnya. A sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. D sama dengan 4 kali 4 sama dengan 6. 9 tambah 16 sama dengan 25. Jadi 5 kali 5 sama dengan 25. Tidak sama, tetapi ketika dua luas digabung memiliki luas yang sama. 4. Apa yang dapat kalian ketahui tentang hubungan nilai A, B, dan C? Nilai A sisi alas, nilai B sisi tegak, dan nilai C hipotenusa. Hubungannya ketika cari A, B, dan C memiliki rumus A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat, B akar C kuadrat dikurang A kuadrat, dan C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. 5. Tuliskan kesimpulan tentang pembuktian teorema Pythagoras berdasarkan pengamatan dan percobaan yang kalian lakukan pada alat peraga tersebut. Kesimpulannya adalah ketika mencari sisi yang ada di dalam segitiga siku-siku memiliki rumus, dan segitiga siku-siku memiliki tanda L yang artinya 90 derajat Celcius. 30 derajat. Ya. Sekian dari kelompok alas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan nih, dari ketiga kelompok ini, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Coba. Kesimpulan dari ketiga ini, kesimpulannya apa sih? Nih, contohnya, lihat puzzle-nya ini. Bisa nggak kalian ambil kesimpulannya? Iya. Kesimpulannya adalah jika sisi tegak dan sisi alas disatukan, maka itu akan menciptakan sisi miring. Iya. Terus, ada lagi? Ada lagi? Lihat bentuknya, bentuk bangun datarnya yang membentuk pembuktian teorema Pythagorasnya. Bisa kalian buat kesimpulannya dari bentuk dari bentuk bangun datarnya. Coba perhatikan, adakah perbedaan dari ketiganya? Nih, contohnya nih. Ini bentuk apa bangun datarnya? Ini bentuk apa? Ini bentuk apa? Jadi, walaupun ketiganya berbeda-beda bentuknya, tapi bisa membuktikan teorema Pythagoras. Ya bukan? Ya. Jadi begitu ya. Walaupun misalnya ini persegi, ini segitiga, ini persegi panjang, tetap bisa membuktikan kebenaran teorema Pythagoras. Jadi bagaimana setelah kalian belajar teorema Pythagoras, apa yang dapat kalian ambil makna dari belajar teorema Pythagoras ini? Maknanya apa yang dapat kalian ambil? Yes.
Yaitu dapat mengetahui rumus teorema Pythagoras, yaitu ada 3 yang terdiri dari C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Ya. Iya, oke. Terima kasih Dodo. Nah, saat ini di sini kalian tulis refleksi diri kalian. Setelah kalian belajar teorema Pythagoras, apa yang kalian rasakan? Kalian tulis di kertas lembar. Boleh. Refleksikan bagaimana perasaan kalian setelah belajar teorema Pythagoras. Bisa itu rekam apa kertas biasa? Kertas biasa boleh. Masing-masing beda dong. Kan perasaannya beda-beda. Apa yang kamu lakukan sama teman kamu beda. Ya, maksudnya boleh nanti dikumpul kertasnya. Iya dong. Terkelompok dulu ya. Baik, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, teorema Pythagoras memiliki 3 unsur. Unsur apa? Unsur alas, unsur sisi tegak, unsur hipotenusa, dan rumus-rumusnya pun ada. Untuk mencari rumus sisi tegak, rumusnya apa? C kuadrat dikurang Sisi tegak B kuadrat
pada saat setelah jam pelajaran selesai atau setelah pulang sekolah. Oke? Nah, supaya kamu lebih semangat lagi, bangkit berdiri kita bernyanyi. Oke, silakan duduk. Jadi tadi tema Pitagoras nggak ada lagunya ya. Jadi kalian misalnya, kadang ada orang belajar itu harus dengan lagu. Jadi boleh kalian terapkan di rumah kalian masing-masing dengan kalian bernyanyi supaya ingat materi, boleh. Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang materi 2 titik koordinat. Seperti siku menggunakan 2 titik koordinat, cara menghitungnya bagaimana ya. Nanti minggu depan kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita tutup karena kita awali dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Baik, ketua kelas silakan doa. Before we go, let's pray begin. Finish, ready, go.